Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Reni Suryani, SH MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Evran Evandri, perwakilan dari kelompok 5, program Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, kami mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia dengan materi Bahasa Keilmuan Hukum. Bahasa keilmuan hukum adalah bahasa hukum teoritis, yaitu bahasa hukum bersifat ilmiah yang digunakan dalam mempelajari ilmu hukum. Bahasa keilmuan hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahasa hukum praktis. Yang kedua, bahasa hukum teoritis. Yang pertama, bahasa hukum praktis banyak digunakan dalam keputusan dan peraturan perundang-undangan. Misalnya, aturan pasal demi pasal. Dan yang kedua, bahasa hukum teoritis, yaitu istilah-istilah yang memberikan pengertian hukum secara teoritis. Hal ini dipelajari dalam pengantar ilmu hukum. Kebiasaan dan adat. Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang dalam lingkungan masyarakat tertentu. Hukum adat dan perundang. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan negara, termasuk pula hukum kebiasaan. Hubungan hukum dan hak. Hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi, yaitu hak dan kewajiban. Hak absolut dan hak relatif. Hak asasi manusia, hak publik absolut, sebagian dari hak privat yang terdiri di atas hak pribadi manusia, hak keluarga, dan hak-hak mengenai harta kekayaan. Subjek dan objek hukum. Dalam dunia hukum, subjek hukum dan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum bersegi satu. Peristiwa hukum bersegi dua. Ciri-ciri peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, yang dalam dirinya membawa serta akibat-akibat hukum. Yang ketiga, yang ditautkan pada peristiwa itu oleh hukum positif. Kesimpulan, pemakna peristilahan hukum dalam praktik di masyarakat ternyata tidak selalu tepat. Bahkan ada beberapa istilah yang penggunaannya sama sekali tidak tepat, sehingga makna sesungguhnya menjadi hilang sama sekali. Dari sisi teori kebenaran dan keadilan, beberapa peristilahan hukum ada yang dapat dibenarkan, namun banyak yang tidak dapat dibenarkan. Karena sangat kontekstual, tergantung dari sudut mana kita memandangnya, dan standar apa yang kita pakai untuk mengukur kebenarannya. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.